wabarakatuh. Nama saya Nanda Al-Afifah, nomor induk mahasiswa 11840201110. Di sini saya berasal dari kelas KPI 5C, dan di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Esensi Al-Quran, di mana dalam video ini adalah sebagai penilaian ujian tengah semester Gasal tahun 2020. Pengertian dari esensi sendiri adalah kenyataan atau hakikat, dan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan untuk petunjuk bagi umat manusia. Sehingga esensi Al-Quran adalah kenyataan atau hakikat yang terdapat di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan oleh manusia itu sendiri. Perlu dipahami bahwa Al-Quran ini bukanlah buku ilmu pengetahuan. Maksudnya, isi dari Al-Quran tidak disusun dan tidak diciptakan oleh manusia, tetapi disusun dan diciptakan oleh Allah SWT. Sehingga dalam Al-Quran ini menggunakan bahasa ilahi. Maka dari itu kita mengenal yang namanya ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Al-Quran juga merupakan kitab petunjuk yang mengajarkan kepada kita apa-apa yang dapat kita ketahui melalui proses penalaran, penelitian, dan perenungan. Namun, di dalam Al-Quran juga memuat apa-apa yang tidak kita ketahui atau laduni. Mengapa kita tidak dapat mengetahuinya? Karena keterbatasan jangkauan dari penelitian, perenungan, dan penalaran dari manusia itu sendiri yang memiliki keterbatasan. Kegunaan dari esensi Al-Quran sendiri adalah sebagai pembeda antara ilmu dan pengetahuan, di mana ilmu itu identik dengan tasdik, sedangkan pengetahuan identik dengan tasawur. Kata yang menunjukkan suatu proses atau adanya pengetahuan di dalam ayat tersebut adalah menggunakan kata daro, yadri, adro, dan ro'au, serta yang lainnya. Contohnya yang terdapat dalam surat Luqman ayat 34. Esensi dari Al-Quran itu sendiri ada banyak, di antaranya Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran tentang tanggung jawab sosial, Al-Quran tentang masyarakat yang baik, Al-Quran tentang lingkungan hidup, dan Al-Quran tentang hal-hal lain yang dapat diulik atau diteliti oleh manusia itu sendiri. Dalam esensi Al-Quran itu sendiri, yang mana membahas tentang ilmu pengetahuan, bahwa Al-Quran ditekankan sebagai isyarat pentingnya ilmu pengetahuan serta proses untuk memperoleh ilmu itu sendiri. Ilmu pengetahuan yang dibahas di dalam Al-Quran itu hampir sebanyak 1000 kali, atau lebih tepatnya untuk ilmu dibahas sebanyak 845 kali. Contohnya saja yang terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang membahas bahwa pentingnya untuk menuntut ilmu atau kewajiban dari membaca. Dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri, Allah telah memberikan potensi-potensi kepada manusia untuk memudahkan manusia mendapatkan pengetahuan. Nah, contohnya itu yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 78, di mana di dalam ayat itu Allah telah memberikan potensi berupa pendengaran, penglihatan, serta hati. Namun dapat kita kelompokkan kembali potensi tersebut menjadi 3, yaitu potensi panca indera, potensi akal, dan potensi hati. Potensi dari panca indera ini contohnya bisa kita lihat dalam surat Yunus ayat 101, di mana Allah menyuruh kita untuk memperhatikan atau melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dari situ, ketika kita melihat, kita akan mengamati dan mendapatkan pengetahuan bahwa di langit itu terdapat bintang, matahari, planet, dan lain sebagainya. Serta di bumi terdapat kehidupan antara manusia, hewan, tumbuhan, serta hal-hal lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah potensi akal. Akal ini menjadi alat penyempurna dari potensi panca indera, karena sejatinya panca indera memiliki keterbatasan dimensi. Maka dari itu fungsi akal ini untuk menyatukan atau menyambungkan hal-hal yang tidak dapat digambarkan atau ditangkap oleh potensi panca indera, sehingga menghasilkan suatu yang logis atau
masuk akal. Yang ketiga adalah potensi hati atau biasa kita mengenal sebagai potensi intuisi. Jadi di potensi intuisi ini kita memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak masuk akal, di luar nalar, di luar logika, atau hal-hal gaib. Sehingga ilmu itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ilmu kasbi dan ilmu laduni. Nah, ilmu kasbi ini pengertiannya adalah di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan melalui usaha-usaha yang kita lakukan, yaitu contohnya seperti membaca, berpikir, melakukan penelitian dan lain-lain sebagainya. Lalu ilmu laduni ini adalah proses kita mendapatkan pengetahuan tanpa usaha. Namun tanpa usaha di sini harus juga diawali dengan ilmu kasbi, di mana untuk memperoleh ilmu laduni ini harus ada usaha sebelumnya, ditambah ketakwaan kita kepada Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni ini adalah orang-orang yang terpilih, yang nantinya ilmu tersebut akan ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam hati mereka. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Quran tentang lingkungan hidup, di mana kita ketahui manusia itu tidak bisa melangsungkan kehidupannya tanpa alam atau lingkungan hidup. Jadi di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat kegunaan dari lingkungan hidup. Contohnya yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 117, di mana Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa di ayat tersebut Allah menjelaskan proses terbentuknya alam semesta. Lalu yang kedua terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang menjelaskan bahwa di bumi ini Allah telah memberikan hal-hal yang dapat dimakan oleh manusia, seperti hewan yang dapat dimakan oleh manusia baik di darat maupun di lautan. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menjelaskan tujuan dari penciptaan manusia yang kemudian diturunkan di bumi. Bagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana dijelaskan bahwa tujuan dari penciptaannya manusia ini adalah sebagai khalifah. Maksud khalifah di sini adalah sebagai pemelihara, pelindung, dan pengembang untuk lingkungan hidup. Jadi manusia ini ditujukan penciptaannya itu untuk melindungi lingkungan hidup, untuk memelihara serta mengembangkan lingkungan hidup ini yang nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri. Allah juga telah menjelaskan bahwa lingkungan hidup atau alam ini sebagai penyedia keberlangsungan hidup manusia di bumi. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang menjelaskan bahwa Allah telah memberikan udara, air, angin, dan material-material lainnya yang dapat digunakan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya di bumi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai esensi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan serta lingkungan hidup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.